Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini, yaitu siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Terjadi pada perempuan sebulan sekali, terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Karena terjadinya secara berulang setiap bulannya atau setiap 28 hari sekali, maka disebut siklus. Siklus menstruasi secara umum terdiri dari fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, fase sekretori atau pasca ovulasi. Di sini kita lihat fase menstruasi sekitar 5 hari. Kemudian fase praovulasi di sini sampai hari ke-14. Ini biasanya terjadi ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium. Kemudian fase pasca ovulasi sampai 28 hari. Kemudian kembali lagi ke fase menstruasi. Di sini ada hormon-hormon yang mengikutinya. Di sini hormon yang mempengaruhi. Ada FSH, estrogen, LH, progesteron. Di sini penjelasannya siklus menstruasi. Di sini ada fase menstruasi, fase proliferasi atau folikuler, kemudian fase ovulasi dan fase pasca ovulasi. Di sini fase menstruasi menurunnya progesteron dan estrogen menyebabkan pembuluh darah pada endometrium menegang sehingga menyebabkan suplai oksigen menurun. Karena tidak terjadi kehamilan, maka endometrium mengalami degenerasi ditandai dengan luruhnya sel-sel pada dinding uterus. Kemudian fase folikuler atau fase reparasi atau fase proliferasi setelah menstruasi pada hari ke-6 sampai 10 kurang lebih terjadi penyembuhan akibat pecahnya pembuluh darah. Dipengaruhi hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel. Hormon ini merangsang pertumbuhan endometrium dengan mempertebal lapisan endometrium dan membentuk pembuluh darah serta kelenjar. Fase berikutnya adalah fase ovulasi atau fase fertil atau fase subur. Kisaran hari ke-11 sampai 18 karena di tengah-tengahnya hari ke-14 itu terjadi ovulasi. Meningkatnya hormon estrogen dapat memacu dihasilkannya LH atau luteinizing hormone. Apabila LH meningkat, maka folikel memproduksi progesteron. Hormon ini berperan mematangkan folikel dan merangsang terjadinya ovulasi. Ovum bergerak sepanjang tuba Fallopi. Pada saat seperti ini, wanita tersebut dalam masa fertil atau subur, sehingga ovum siap dibuahi. Fase berikutnya adalah fase luteal atau fase pasca ovulasi, hari ke-19 sampai 28. Pada saat ovulasi, folikel degrah pecah berubah menjadi korpus rubrum yang mengandung banyak darah. Adanya LH menyebabkan korpus rubrum berubah menjadi korpus luteum, badan kuning, untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempersiapkan endometrium menerima embrio. Pada saat ini, endometrium menjadi tebal dan lembut serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Jika tidak ada kehamilan, korpus luteum berdegenerasi menjadi korpus albikan sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan hilang. Kembali lagi ke fase awal, yaitu fase menstruasi. Demikian seterusnya secara siklus atau berulang setiap bulannya. Kemudian fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma
Dengan inti sel telur membentuk zigot. Jadi zigot adalah sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Zigot melakukan pembelahan, zigot berkembang menjadi embrio menuju ke rahim, kemudian tertanam ke dalam endometrium. Itulah yang dinamakan terjadi kehamilan. Kita lihat gambarnya di sini, tadi keterangannya. Ovulasi, keluarnya ovum dari ovarium, kemudian terjadi fertilisasi atau bertemunya sel telur dengan sel sperma, membentuk zigot, zigot mengalami pembelahan, melewati tuba Fallopi, pembelahan lanjutan, kemudian terjadi implantasi atau kehamilan. Tahap perkembangan embrio pada saat kehamilan dibagi menjadi trimester 1, 2, dan 3. Keterangannya di sini periode perkembangan, gambar, kondisi janin. Pada trimester pertama, terbentuknya hampir semua organ. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, alkohol. Ibu hamil harus menjaga nutrisi yang baik, menjauhi kebiasaan buruk, merokok, minum minuman beralkohol, agar janin di kandungan tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan. Ukuran embrio lebih kurang 7 mm pada awal trimester pertama. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang, otak dan sumsum belakang mulai terbentuk. Embrio sudah dapat disebut sebagai janin. Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantong amnion atau kantong ketuba. Janin terlihat menyerupai manusia. Kemudian pada perkembangan berikutnya, janin berukuran 5,5 cm, otot tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki, memutar kepala. Pada akhir trimester pertama ini, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin biasanya sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Kemudian trimester kedua dan ketiga. Periode perkembangan, gambar, kondisi janin. Trimester kedua, perkembangan janin yang utama adalah pembesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester sebelumnya. Kondisi janin berukuran 19 cm, berat badan setengah kilo, janin seperti bayi, jari tangan dan kaki sudah terbentuk, ujung jari tumbuh kuku, telah memiliki alis dan bulu mata, permukaan kulit ditumbuhi rambut, janin mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester kedua ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapat kekuatan dalam hidup dan lingkungan luar. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh, tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Pada saat lahir, ukurannya sekitar 50 cm dengan berat sekitar 2-3 kg. Penyakit pada sistem reproduksi manusia terdiri dari HIV/AIDS, gonore atau GO, sifilis atau raja singa, herpes simplex genitalis, keputihan, dan epididymitis. HIV/AIDS, penyakit yang disebabkan virus HIV menyerang sistem kekebalan. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Gonore atau GO disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, keputihan berwarna kuning kehijauan pada wanita, dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir.
Sifilis atau raja singa, penyakit menular berasal dari bakteri Treponema pallidum. Gejala awal, luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh pada daerah kelamin. Dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lain, menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Keputihan, penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal. Disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Epididymitis terjadi pada pria. Epididymitis peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan infeksi atau karena terkena penyakit menular. Ditandai dengan rasa nyeri, pembekakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Upaya mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut, membilas dengan bersih organ reproduksi setelah buang air kecil dan buang air besar, mengganti pakaian dalam 2-3 kali sehari. Bagi perempuan, saat menstruasi ganti pembalut sesering mungkin. Bagi perempuan, hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner atau semacam pembalut kewanitaan secara terus-menerus. Rajin berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap rajin belajar, semangat belajar dengan tekun, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.